Hanya pasti ada tugas untuk Anda ya. Nanti malam saya susunnya PR untuk latihan, untuk bermain-main ya. Kita mulai sekarang jam 4. Jadi kita mulai sekarang. Sebentar, saya siapkan. Oke, kita masih melanjutkan pengantar kita untuk statistik yang sudah kita mungkin dalam beberapa sesi ke depan masih kita lanjutkan. Ya, kita kemarin sudah mendiskusikan sedikit tentang normal distribution atau sering karena yang menemukan adalah Gauss, sehingga sering juga disebut sebagai Gauss. Sebentar. Kelihatan nggak tadi? Belum muncul, Pak. Untuk saat ini masih belum, Pak. Mohon maaf. Bentar. Ini saya share. Sorry. Udah pikun saya ini. Kelihatan? Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Sebentar ya. Saya ingin memperkecil sedikit supaya saya agak enak. Oke ya. Nah, ini yang saya sebut, saya coba menguraikan barusan aja beberapa menit yang lalu habis rapat, saya coba menguraikan mungkin untuk mempermudah Anda. Jadi Gauss formula ya, normal distribution itu dirumuskan seperti ini ya. Anda tahu kan? Dan bentuk utamanya sebenarnya adalah bentuk apa? Eksponensial kuadrat. Kenapa kuadrat? Jadi waktu itu mungkin si Gauss itu punya anggapan bahwa sesuatu yang random itu pasti punya suatu tendensi harga tengahnya yang dikelilingi oleh data-data yang lain ya. Nah, yang paling bukan memenuhi syarat, yang paling mudah untuk dipakai untuk menggambarkan kondisi tersebut, dia menggunakan eksponensial. Kenapa eksponensial? Karena namanya aja eksponensial logaritma natural ya, eksponensial natural. Jadi dia pasti mengikuti hukum alam ya. Kenapa kok bentuknya bukan segitiga, tapi kenapa ya tadi disebut sebagai natural eksponensial. Bentar, saya sambil. Nah, ditemukan ini. Jadi kuadratnya ini supaya kanan dan kiri plus dan minus itu simetrik. Ya kan, kalau dikuadratkan, sesuatu yang dikuadratkan, Anda sudah belajar sewaktu SMA, mungkin di kalkulus juga sudah belajar dengan kuadratik seperti ini, maka yang kita harapkan pasti bentuk grafiknya adalah simetrik ya. Nah, dikasih minus tentunya adalah supaya dia decaying kan, ke kanan decay menurun, ke kiri juga menurun. Nah, kemudian pasti ada akibat dari X sebagai parameter yang kita lihat distribusinya. Oke, dimana mu-nya adalah means-nya. Nah, dia awalnya punya adalah nilai ini saja, betul kan? Hanya sewaktu kalau ini adalah normal distribution, sedangkan kita tahu bahwa kalau suatu probabilitas itu kalau kita integralkan itu hasilnya semuanya adalah sama dengan 1. Jadi probabilitas itu semuanya kan sama dengan 1 ya kalau kita kumulasikan. Nah, dia mulai menghitung ya. Di sini Anda lihat kalau kita menggunakan normal distribution-nya adalah ini. Anda lihat, Anda modifikasi sedikit. X minus mu per akar 2 tau itu sama dengan Y misalnya. Anda tinggal mengubahnya sedikit untuk mengubah dx-nya ya, diferensialnya. Dx per akar 2 tau itu sama dengan dy ya, dy.
Nah, Anda tinggal memodifikasi ini. Sehingga kalau kita masukkan lagi di sini, kita ganti semuanya variabelnya, maka Anda akan dapat ini tetap di sini ya, dari sini kan ya. Sedangkan ini sendiri, kalau kita lihat drive ternyata cukup panjang. Saya cari saja di Google Internet. Hasil dari integral ini adalah sebenarnya dari minus tak beringga sampai tak beringga, itu harganya adalah akar Pi. Sehingga keseluruhan dari integral ini atau integral ini itu sama dengan ini, sama dengan ini. Padahal kita mengharapkan dia satu, sehingga apa? Karena ini adalah nilai konstanta, maka kalau ini ditaruh di depan ini, ya di depan sini, maka dia pasti hasilnya akan jadi satu. Jadi kurang lebih kenapa ini pembuktian saja bahwa kenapa si normal distribution itu rumusnya seperti ini. Jadi yang perlu harus Anda pahami adalah bagaimana si Gauss idenya adalah membuat suatu profil sehingga bentuknya simetrik dan dia nilai tengahnya ada di nilai mu ini. Ini saat itu merupakan imajinasi ya, untuk bisa mendapatkan fungsi yang bentuknya simetrik dengan nilai tengahnya atau means-nya adalah di mu. Ya, semoga Anda tertarik untuk membuktikannya. Sebenarnya ini bisa dibuktikan lagi. Yang belum saya buktikan adalah mendapatkan ini menjadi akar Pi. Oke ya. Ini utang saya kemarin. Kemudian kita lanjutkan dengan apa yang kita sebut min dan median. Kemarin sudah saya diskusikan. Jadi kalau Anda punya data yang terscatter, terhampar di luasan ya, bentang, namanya bentang data ya. Ini namanya bentang data dari awal sampai akhir. Nah, data yang Anda kumpulkan sendiri itu belum tentu terkumpul di tengah. Ya. Ini fakta. Sehingga yang kita sebut sebagai min, yang kemarin saya sebut sebagai center of gravity dari populasi ini populasi ya, center gravity-nya ya ini, di sini kalau Anda hitung dengan rumus yang kita punyai kemarin. Nah, sedangkan pertengahan rentang dari populasi Anda, data populasi Anda, ini kita sebut sebagai median. Jika min dan median itu tidak coincidence, tidak ada di suatu tempat yang sama, maka data itu kita sebut data, bentar ini saya ingatkan saja. Kita sebut datanya adalah skew. Kemarin kan kita sudah tahu kan ada skew kiri, ada yang skew kanan ya. Begitu juga kalau kumpulannya banyak di kanan, maka dia min-nya pasti di kanan, sedangkan mediannya tetap di tengah. Nah, kecuali kalau kerapatannya bisa ada di tengah semua, maka min dan median akan saling coincidence, saling berimpit ya. Yang itu yang kita katakan ideal. Jadi kurang lebih itu yang kita diskusikan. Nanti mungkin sesi selanjutnya kita akan bicara tentang modus dan lain sebagainya, di mana kita bisa memprediksikan nilai-nilai yang sering muncul ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya mencoba share dengan beberapa teman dosen, jadi supaya kita relatif standar ya kuliahnya. Jadi untuk pengertian statistik, kita membagi menurut sumbernya. Ada yang kita sebut sebagai data internal, ya intern atau internal, data yang bersumber dari dalam institusi. Ini kita sering mengambil data nanti kalau khususnya teman-teman sosial ya sering mengambil data, ada yang kita sebut data internal,
ada data yang disebut data eksternal jika bersumber dari luar institusi. Nah, khususnya untuk data eksternal, ada dua hal yang sering kita diskusikan, yaitu kita menyebutnya data primer, jika data tersebut langsung dikumpulkan sendiri oleh kita. Jadi ini lebih bisa dipercaya karena kita yang melakukan, tidak ada manipulasi dari tangan kedua, tangan ketiga. Kemudian ada data lain yang kita sebut sebagai data sekunder, di mana data yang tidak langsung dikumpulkan sendiri. Jadi kita mendapatkan data tersebut dari orang lain yang kita bayar untuk mengumpulkan data dan sebagainya. Yang kadang-kadang ada sedikit miss dari salah pengertian sewaktu kita memberikan batasan-batasan bagaimana mengumpulkan data. Nah, ini kadang-kadang kita lebih percaya, lebih baik kita menggunakan data primer daripada data sekunder. Tapi kalau datanya banyak sekali, jelas kita tidak mungkin menggunakan seluruhnya data primer. Oke ya, kalau ada pertanyaan, tolong saya di interrupt saja. Kemudian kita lanjutkan. Nah, statistik sendiri kita bagi beberapa, yaitu statistik yang deskriptif. Jadi berkenaan dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan, dan menjabarkan data. Jadi biasanya statistik ini adalah wujudnya dalam bentuk penggambaran data. Ya, kita melihat data sebagai suatu kesimpulan. Padahal sebenarnya data belum tentu kesimpulan. Jadi ini adalah tingkat awal ya. Kemudian statistika inferensia yang kedua. Ini yang lebih dalam lagi dan perlu proses, yaitu berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik suatu populasi. Jadi kalau di atas mungkin gambarannya adalah gambaran-gambaran yang di permukaan, sedangkan kalau gambaran statistik induktif itu analisisnya lebih dalam ya, mungkin keterkaitan antara gambar satu atau grafik satu dengan grafik yang lain yang kita lihat interlink informasi di antara grafik-grafik tersebut ya. Jadi umumnya karena ini butuh waktu biasanya statistika inferensia, karena ini butuh analisis lebih dalam. Analisanya tidak hanya satu grafik saja, tapi bisa keterkaitan antar grafik, di mana beberapa grafik itu mungkin berbeda tapi mereka saling terhubung informasinya. Sedangkan statistika deskriptif itu biasanya hanya per gambar ya, per grafik. Jadi ini kita katakan inferensi ini pasti didahului dengan deskriptif. Tapi seluruh konklusi dari statistika inferensi itu pasti didahului dengan hasil bekerja statistik deskriptif. Ya, saya rasa adik-adik tahu kalau ini belum terlalu sulit. Kemudian kita juga pernah mendiskusikan, saya lebih banyak kemarin bilang tentang himpunan. Jadi di sini kita katakan populasi adalah himpunan data, entah itu masyarakat, entah itu adalah hasil data keseluruhan yang Anda hasilkan dari eksperimen, yang Anda cari, memang Anda kumpulkan. Itu namanya populasi data atau ini himpunan data. Nah, kemarin saya katakan bahwa untuk mengklasifikasikan data Anda akan lebih baik kalau itu menggunakan data yang sangat banyak. Jadi kalau misalnya masyarakat atau data pengukuran Anda sangat banyak, itu akan lebih akurat dalam pengelompokan data tersebut. Ya. Nah, tentunya untuk mendapatkan informasi itu ya, kemarin contohnya adalah tentang masyarakat, kemudian tentang
quality control dari produk. Itu kalau kita bisa melakukan sensus. Jadi sensus itu pendataan keseluruhan. Maka informasi yang kita dapatkan itu akan sangat akurat. Hanya trade-off-nya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan observasi itu akan sangat mahal. Ya. Nah, untuk mengatasi ini, itulah butuhnya keilmuan statistik itu. Kita tidak akan selalu melakukan sensus setiap saat. Yang kita gunakan adalah sampel. Jadi kita mengambil sebagian dari himpunan data itu, di mana sebagian himpunan tersebut yang kita sebut sampel itu harus bisa merepresentasikan distribusi behavior, sifat dari parameter-parameter yang ada di populasi tersebut. Ya, kemarin sudah saya ulang-ulang itu. Jadi kalau digambarkan, Anda punya dalam kotak besar ini, Anda punya data banyak sekali, dan dalam benak kita di situ banyak sekali informasi, distribusi informasi. Kita bisa mengambil sebagian di situ yang mewakili dari keseluruhan informasi tersebut. Nah, ini pekerjaan yang bukan pekerjaan gampang tentunya. Nah, untuk mendeteksi itu biasanya ada beberapa parameter yang bisa kita gunakan, yaitu apa kemarin? Mu. Ya, yang pertama median. Ya, median itu adalah melihat rentang spektrum dari data Anda. Ya. Median, kemudian pasti Anda membutuhkan mu. Mu itu adalah means. Ya. Jadi nilai tengah gravitasi atau center of gravity dari data Anda. Ini lebih, kalau saya menyebut center of gravity itu biasanya konotasinya lebih kuantitatif, bukan kualitatif. Ya. Di umumnya kalau orang-orang matematikal itu segala sesuatu yang kualitatif harus bisa kita kuantisasi. Jadi misalnya mengatakan jelek tidak bisa jelek. Jelek itu harus dinyatakan dalam angka, misalnya 0. Baik, sangat baik misalnya 10. Nah, agak baik berarti 7 dan agak jelek mungkin 3. Nah, kurang lebih harus kita nyatakan dalam itu. Kalau dalam supaya kita bisa lebih mengkuantisasi itu bisa memperkirakan, lebih mudah digambarkan daripada dengan cara dengan cara kualifikasi atau namanya kualifikasi ya, kualitas. Kemudian kita sudah bicara tentang tau ya. Tau itu sebarannya. Sebaran dari data tersebut ya. Mu sebaran, terus apa lagi? Saya lupa, P itu apa. Ya. Jadi kurang lebih itu parameter-parameter untuk melihat kualitas dari distribusi informasi yang Anda punya tentang suatu himpunan atau populasi. Oke, kita sekarang mencoba untuk mendiskusikan kembali apa itu populasi dan sampel ya. Orang selalu mengatakan kalau populasi sesuatu yang huge, sesuatu yang besar sekali. Dan ini teman saya mengatakan bersifat teoritis. Tapi sebenarnya itu bukan teoritis saja, itu bisa menjadi nyata jika kita melakukan apa yang disebut proses sensus. Jadi populasi huge, besar. Halo? Bapaknya keluar ya? Ya kayaknya putus. Iya, keluar. Iya.